Kali ini kita akan coba mengekspor kembali fitur-fitur yang ada pada QGIS. Nah, salah satu fitur yang cukup penting yaitu fitur georeference atau bagaimana kita dapat memposisikan satu peta hasil print atau peta yang telah dicetak diposisikan menjadi sesuai dengan kondisi aktual ya, atau koordinat aktualnya. Nah, ini salah satu contoh kalau coba kita akses basemap, misalnya kita akan akses Google Satellite Hybrid ya, atau kita akan akses OpenStreetMap ya. Nah, kalau kita coba overlay antara peta hasil peta yang telah dicetak di atas peta ini, dia tidak akan berhimpit ke posisi aktualnya atau ke koordinat aslinya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena peta hasil scanning tadi itu memang belum mempunyai informasi koordinat, jadi hanya masih berupa gambar biasa yang tidak memiliki data ya, atau metadata koordinat di dalamnya. Nah, ini sebagai contoh kita coba overlay peta rupa bumi Indonesia skala 1:250.000 ya. Kita coba overlay, apa yang terjadi. Nah, coba kita samakan koordinat reference sistemnya, cari aja ya 3857. Nah, kalau kita coba zoom in ke raster ini, dapat kita lihat posisinya tidak di tempat yang seharusnya. Kalau kita coba unzoom, ini dapat dilihat posisinya di tengah laut ya, sepertinya. Nah, padahal harusnya dia berada di Pulau Jawa, tepatnya di area Jakarta ya. Nah, jadi itu yang dapat kita lihat. Peta yang tadi kita buat atau yang kita load di QGIS ini tidak berada pada posisi aktualnya. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Kita perlu melakukan yang namanya georeferensi ya. Jadi kita akan memberikan titik georeferensi atau titik acuan koordinat pada peta tersebut. Nah, ini kita buka fitur georeferencer, akan terbuka Windows baru seperti ini. Nah, kemudian kita akan load image yang akan di georeferensi tadi. Nah, seperti dapat dilihat, ini adalah peta dalam format PNG, artinya hasil scan dari peta rupa bumi yang telah di-scan ya, yang telah di-print kemudian di-scan. Dapat dilihat di sini sudah ada grid yang menunjukkan skala dan juga koordinat dari masing-masing titik. Kita ambil titik acuan di pojok kiri atas ini ya. Nah, caranya kita akan membuat titik georeferensi di lokasi ini. Sebisa mungkin tepat ya di tengah-tengah atau di cross sectionnya gitu. Nah, kita masukkan nilai dari posisi koordinatnya. Di sumbu X kita punya 11, 86, 00, 00, kemudian di sumbu Y kita punya minus 67, 00, 00. Nah, di sini ada tanda minus menunjukkan area ini berada di belahan bumi selatan. Jadi kalau kita tidak memasukkan tanda minusnya, nanti yang terjadi adalah petanya akan flip ya, horizontally flip ya. Jadi posisi yang harusnya di bawah jadi di atas. Nah, di sini kita udah dapat satu titik dan lihat di GCP table-nya ini udah masuk satu koordinat. Kemudian, nah, dalam melakukan koordinat ini minimum kita punya dua koordinat, karena kalau hanya satu titik georeferensi nanti hanya titik ini yang akan ditempatkan atau difitkan ke koordinat aslinya gitu. Sedangkan nanti titik lainnya tidak akan difit. Jadi ukuran petanya tidak akan sesuai nanti. Ukuran jalan, ukuran panjang, ukuran luas itu nggak akan sama. Makanya kita perlu minimum satu lagi nih titik georeferensi. Saya akan ambil di sini di bagian pojok kanan bawah ya. Sama caranya kita akan tambah titik georeferensi seperti tadi. Nah, kita masukkan kembali nilai koordinatnya.
Di sum UX ada 11, 93, 00, 00. Kemudian di sum Y-nya ada minus 7, 1, 0, 0, 0, 0 ya. Nah, oke, kita sudah punya 2 titik georeferensi ini minimum ya. Baiknya sih mungkin 4 titik nih di pojok kanan atas dan di sini ya, pojok kiri bawah. Tapi kita coba dulu 2 ini ya. Harusnya sih sudah bisa fit karena sudah dapat mewakili ya. Saya nggak dapat mewakili. Kemudian kita akan run ya, start georeferencing. Nah, kita di sini perlu memilih, saya udah pilih di sini linear ya, transformation type-nya. Sisanya biarkan aja. Kita klik OK. Nah, coba kita run sekali lagi. Ini sedang running dia, plus georeferensi, sampai nantinya harusnya dihasilkan satu file lain. Nah, di sini kita dapat satu file baru, ya, yang ekstensinya tif.tif. Nah, kalau file PNG kita buka langsung dengan image viewer, ini bisa langsung terlihat. Tapi kalau file TIFF, ya ada yang dia kadang nggak muncul atau hanya invalid image, tapi untuk kasus ini dia bisa muncul ya. Nah, ini kita akan load ke GIS-nya ya, tadi hasil georeferensinya. Oke, kita akan samakan lagi. Coordinate reference system-nya kita pakai yang IPSG 3857. Karena kalau beda coordinate system reference-nya nanti nggak akan fit juga ya, nggak akan fit juga. Coba kita overlay sekarang ke map ini, di manakah posisinya. Nah, ya, kita bisa lihat sekarang ini yang tadi belum di georeference, ini yang sudah di georeference, ada nama modify.tif tadi di Explorer-nya ya. Nah, ini kalau kita coba modifikasi, mainkan transparansinya, kita bisa lihat fitur yang ada pada base map OSM ini akan fit dengan objek yang ada di raster yang kita georeference sebelumnya. Kita asumsikan 60% ya. Nah, bisa dilihat ya. Atau kalau ingin lebih, nah ini bisa dilihat di perpotongan sini ya. Ini sebelah kiri adalah peta dari OSM atau OpenStreetMap, sebelah kanan ini adalah raster yang kita tadi georeferensikan. Atau memang kalau mungkin kurang begitu jelas, kita akan coba munculkan ya base map yang merupakan Google Satellite Hybrid. Apa yang terjadi? Nah, ini perlu kita pindah ya, move to top, sehingga dia akan teroverlay. Nah, dapat dilihat ya, dapat dilihat bahwa peta ini berhubungan, bersambung ya. Nah, ini bisa dilihat ya, fitur jalan, kemudian juga ya kita bisa cek lah ya, dia bersambung nggak fiturnya, lihat nih ya, fitur jalan ini berhubungan ke sini nih. Atau kalau mau lebih jelas, kita akan coba clip ya, kita akan coba potong atau crop istilahnya kalau di pengolahan gambar biasa, kita akan coba crop ya, sesuai dengan batas. Jadi ini yang bagian putih dari raster nggak akan dimunculkan. Bagaimana cara melakukan cropping? Itu kita bisa masuk ke raster, extraction, terus kita bisa clip ya. Nah, mana yang akan kita potong adalah RBI yang telah kita modifikasi tadi ya. Berarti ini objeknya. Kemudian bagaimana cara salah tadi, opsinya harusnya yang raster, extractions by extend ya. Nah, ini karena yang saya akan coba memilih draw on canvas, karena kita akan setting, kita menghilangkan bagian putih ya, atau bagian koordinat dari si raster. Harapannya akan semakin terlihat sambungan dari rasternya. Oke, ini saya coba select bagian raster yang kita ingin pilih. Oke, setelah itu ini sudah tersetting bagian yang akan kita pilih dan kita akan crop. Jadi ini dapat dilihat, ini adalah RBI yang tadi belum kita potong. Nah, ini sudah dipotong ya, bisa terlihat di sini. Kita akan set lagi tadi 3857 ya. Oke, kita akan
set lagi transparansinya ke 60%. Kita munculkan lagi Google Satellite Hybrid-nya. Nah, dapat dilihat di sini ya, bahwa fitur tadi langsung bersambung dengan fitur yang ada pada peta rupa bumi. Artinya, posisi fitur ini sudah sesuai dengan koordinat aslinya. Ini bisa kita lihat ya. Untuk Jakarta Cikampek Toll Road ini langsung nyambung tuh dengan peta RBI yang ada di sini ya, yang telah digeoreferensi. Nah, itu mungkin cara untuk menggeoreferensikan peta ya. Peta yang sudah menjadi bentuk fisik ya, print out. Kalau peta dalam bentuk digital, kalau dia masih satellite imagery ya, dan masih punya data georeferensi ya nggak perlu digeoreferensi lagi ya. Tapi untuk peta yang belum punya data koordinat itu perlu digeoreferensikan. Dan untuk video selanjutnya kita akan coba menyambungkan berbagai potongan peta menjadi satu peta yang akan mempunyai resolusi lebih tinggi. Karena kan tadi kalau kita lihat ini petanya skalanya besar ya, 1:250.000. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana membentuk peta ini tapi dengan resolusi yang sangat tinggi ya, supaya kalau kita zoom dia nggak pecah. Karena kan kita zoom masih pecah nih ya. Artinya kalau kita mau lakukan tracing untuk membuat fitur jalan atau bangunan ataupun batas wilayah, ini akan sangat menyulitkan. Oke, jadi sekian video ini, kita akan lanjut di video selanjutnya.